Kami dari Duta Budaya dan Wisata Raden Hamzah Jambi, dengan saya Pita dan ditemani oleh kedua rekan saya Nabila. dan saya Naira. Saat ini kami sedang berada di kawasan Danau Sipin, tepatnya di Pulau Kembang. Yuk ikuti keseruan kami. Emak lah pergi nangkul, ayah bertanam padi. Saat ini kami sudah berada di pinggir Danau Sipin. Inilah Danau Sipin. Danau Sipin memiliki panjang 4.500 meter dengan lebar 300 meter. Dan danau ini juga terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama dari Pulau Pandan sampai ke Hotel Ratu. Wilayah kedua dari Hotel Ratu sampai ke Pulau Kembang. Dan wilayah ketiga dari Pulau Kembang sampai ke Kelenteng Walengkeng atau yang biasa kita sebut dengan Kebun Cina. Ligat kita nak ligat yo ngade, lambat tinggal koretnyo. Yo ligat kita nak ligat. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Pita dari Duta Budaya dan Wisata Raden Hamzah Jambi. Jadi pada sore hari ini izinkan saya untuk sedikit berbincang-bincang dengan Bapak terkait kondisi Danau Sipin ini Pak. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih kembali. Saya John Herman, warga masyarakat Danau Sipin. Saya juga ketua kelompok dari Sadar Wisata Dasiles Danau Sipin Lestari yang mencakup 2 kecamatan dan 4 kelurahan. Melihat kondisi Danau Sipin ini Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya sebagai masyarakat di Danau Sipin ini Pak? Ya, saya berharap mewakili masyarakat seputaran Danau Sipin ini. Danau Sipin ini menjadi kawasan wisata yang go internasional. Ya. Luar biasa. Apa aja tuh Pak ininya? Ya. Rencana-rencana kedepannya Pak? Kedepannya kita berharap kawasan ini Danau Sipin ini dibagi menjadi 3 kebagian. Itu dari Pulau Kembang sampai ke daerah Uluan sana itu kawasan nelayan, dan dari Pulau Kembang sampai ke Bawah Ratu itu kawasan wisata. Dan kemudian dari Bawah Ratu sampai ke ujung daerah dekat Pulau Pandan sana itu menjadi kawasan nelayan kembali. Jadi harapan kita bagaimana kawasan wisata ini menjadi ramai dan banyak dikunjungi masyarakat sehingga UMKM menjamur di seputaran jogging track yang ada di kawasan Danau Sipin ini sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di seputaran Danau Sipin. Kita nak ligat yo ngade. Kalau pandangan kakak nih terhadap Danau Sipin kita sekarang ini kondisinya bagaimana nih Kak? Untuk saya sendiri ya Kak, belum, untuk suasananya belum pas ya Kak, dalam bentuk ya kebersihannya Kak, seperti sampah yang ada bertebaran di dalam danau Kak, itu kan belum, untuk nyamanan belum bisa Kak, untuk ketenangan juga belum bisa. Berarti sampah-sampah Sama sampah ya Kak, masih kalau menurut saya berkurang. sendiri ya Kak. Harapan kakak untuk kedepannya Danau Sipin itu bagaimana Kak? Kalau untuk saya sendiri Kak, ya lebih maju lagi, kalau bisa lebih dari Kak, menambah wisata, wahana-wahana yang lain Kak, dan juga kalau bisa kedepannya seperti orang mancing Kak, itu kan mengganggu ketenangan orang yang ada bermain di sini Kak. Kalau mancing itu kita butuh tempat ya khusus mancing gitu kan. Iya Kak. Nah, mancing itu kan butuh ketenangan sendiri juga Kak, Iya, untuk betul, yang Kak. berkunjung di sini. Iya betul Kak. Berarti untuk spot-spotnya mungkin bisa dipisah-pisahkan iya, lagi. bisa berarti lagi ya, Kak. Kayak tambah ikan, dan juga udah teratur. Iya, mungkin agak mengganggu pemandangan mungkin ya Kak, mengganggu ya. pemandangan. Seperti bermain bebek itu kan Kak, bisa kita nggak tahu itu tambah ikan di tengah kita lagi Iya, bermain, Kak, iya, nah kita betul. kan nggak tahu Takut ketumur atau ketumur bagaimana, atau gimana Kak. Kak. Kalau jalan berbelok, hati-hati megang kemudi. Siapa perangi elok yo de oi, yo disayang ganti. Jadi saat ini kita sedang berada di Batik Serumpun Berlian, yaitu adalah salah satu UMKM di Kelurahan Lego. Yuk kita masuk ke dalam dan kita ngobrol bareng sama pengrajin batiknya. Yuk, Yuk ikuti keseruan kita. Oi dulu nunggang kereta, nunggang kereta reli. Buruk jangan dikato yo sayang, elok baru Bambu ya, biasa serumpun atau rumput ya. Ini berlian ya, serumpun, sesuatu yang unik ya. Ini sih sedikit sekilas gambarannya ya. Kalau serumpun itu artinya kan banyak ya.
Artinya rumah batik Serumpun Berlian itu tidak membatasi siapapun yang ingin bergabung ataupun belajar di sini. Makna berlian itu ini adalah karya, rumah karya. Siapapun bisa berkarya di sini. Silakan menuangkan imajinasi ide-idenya di sini. Sementara serumpunnya itu asal atau ras ya. Jadi kita tidak mengenal ras. Siapapun boleh. Itu maknanya. Bisa. Edukasi ya. Banyak dari TK, dari SD, dari SMP dan SMA ini anak-anak di depan itu dari dari SMP 5. Oh, dari SMP. Berarti memang ingin mendalami batik. Ya. Kalau boleh tahu ini kita pemasarannya udah sampai. Kalau pemasaran kita offline dan online dan offline. Kalau offline ya terbuka untuk siapapun, mau itu kantor, administrasi ataupun swasta. Kalau offline kita ada juga di Shopee. Ini lagi mewarnai, sedang mengunci teknik pewarnaan karena sekarang kita pakai warna Remasol. Ya. Berapa jenisnya itu kalau sekarang udah mengembang ya, ada juga pewarnaan alam. Kalau untuk sintetis itu ada Remasol, Naptol dan Indigusol. Yang paling jauh kita pernah expo go internasional ke Aljazair. Wow. Ya, Afrika Utara. Berarti dari sana kita memperkenalkan batik. Ya, kita expo di sana memperkenalkan produk batik Jambi khususnya di Indonesia ya, punya kebanggaan. Dan antusias masyarakat di sana itu amat luar biasa. Kalau batik tulis ya karena itu memang dilakukan dengan jiwa ya, yang seperti kita bahas tadi, sehingga yang dituangkan itu jadi mahal. Ya, jadi harganya memang tidak ada relatif bisa ditentukan, cuma batik cap yang bisa ditentukan. Kalau batik tulis semakin bagus, semakin unik, semakin mahal. Walaupun ukurannya itu tetap 2 meter atau 2 meter setengah, tidak bisa ditentukan dengan ukuran, tapi dengan seni. Katon elok bau berbeli seni budaya kita payola budaya untuk negeri. Dalam sumpah sangat diangkut masukkan dalam kotak, tutup bungkut lemut dalam kendi sangat diangkut. Ya, itulah ya guys, jelajah kita tentang Danau Sipin. Saya Nabila, Saya Pita. sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Tutup bungkut lemut dalam kendi sangat diangkut. Jayolah negeri Jambi.